ingat, akibat daripada uququl walidain itu adalah fid dunya wal akhirah, ya, dalam dunia dan akhirat. Allah akan menyiksanya di dunia dan di akhirat. Itu wallahi, ya. Maka ngeri kalau orang itu bodoh di dalam urusan syariat Islam, ya. Maka di sini dikatakan wa hadza aidan min akbahil jahl fa inna syirka dahilun fi hadhil ayah. Maka syirik itu masuk ke dalam ayat ini, betul, ya. Syirik itu masuk ke dalam ayat tadi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin itu mengampuni semua dosa sampai syirik, ya, sampai syirik pun. Fa innahu ra'sud dunubi wa asasuha. Sesungguhnya syirik itu adalah ra'sud dunub. Apa? Ra's, kepalanya, pimpinannya dosa, wa asasuha, dan landasannya. Wala khilafa anna hadhil ayata fi haqqit at-taibin. Bahwasanya ayat ini itu adalah apa? Merupakan haknya orang-orang yang bertaubat. Lah kalau dia terus-menerus di dalam dosa, apakah mungkin Allah Rabbul Alamin akan mengampuninya? Walaupun mereka berdalil innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau mereka itu apa, terus-menerus di dalam dosa, berbuat dosa, apalagi dosa besar, apalagi ke dalam kesyirikan, maka apakah mungkin Allah itu mengampuninya? Mungkin? Tidak mungkin, ya. Maka ayat ini adalah umum, ya. Allah mengampuni semua dosa sampai syirik pun, tapi bagi mereka yang bertaubat. Kalau tidak, Allah tidak akan pernah sudi mengampuninya, ya. Fa innahu yaghfiru dzanba kulli taibin. Maka Allah Rabbul Alamin mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat, min ayyi dzanbin kana, dari dosa yang bagaimanapun, mau kecil maupun besar, sampai syirik pun. Kalau orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Walau kanatil ayatu fi haqqi ghairit taibin. Jika ayat ini itu direalisasikan kepada mereka yang tidak mau bertaubat, terus-menerus di dalam kemaksiatan, dosa-dosa mereka senantiasa lakukan, la batalat nususul wa'idi kulluha. Maka akan rusaklah, akan hancurlah semua dalil-dalil tentang ancaman-ancaman Allah Rabbul Alamin. Contoh, Allah Rabbul Alamin mengancam orang kafir dengan apa? Siksa api neraka. Jika ayat ini diperlakukan kepada semua orang selain daripada mereka yang bertaubat, maka rusaklah, tidak berlaku daripada ayat-ayat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan misalkan, ya, orang-orang kafir itu akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, kalau dihubungkan pada ayat ini innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, maka sudah rusak, ya, ayat ancaman tadi. Kenapa? Allah akan mengampuni sampai pun kepada orang kafir, kan gitu, ya. Mereka terlena dengan ayat-ayat yang merupakan wa'ad, ya. Ada wa'ad, ada wa'id, bedanya hanya ya tok, itu sudah berbeda jauh, ya. Wa'dun dan wa'idun, bedanya apa? Ya tok, ya, hanya ya tok, bedanya jauh. Kalau wa'dun itu apa? Surga, bidadari, ya toh, kesenangan dunia, kesenangan akhirat. Itu janji-janji Allah Rabbul Alamin, ampunan, diangkatnya derajat, ya, orang yang beriman dan juga orang-orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Rabbul Alamin di dunia dan di akhirat, ya. Itu namanya wa'dun. Tapi kalau wa'id, ya, siksa. Wa hadisu ikhraji qaumin minal muwahhidina minan nari bisyafa'ah. Begitu pula rusaklah tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang apa? Dikeluarkannya orang-orang yang mentauhidkan Allah Rabbul Alamin dari apa? Dari neraka. Sebab apa? Dengan apa? Dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syaratnya apa? Muwahhid, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Kalau berbuat syirik, apakah dapat syafaat? Dalam permasalahan syafaat ini terbagi menjadi berapa, Pak? Ada orang yang teramat hulu,
Ya, apa berlebihan, bahwasanya mereka menyangka bahwasanya mereka mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, walaupun setiap saat mereka menyekutukan Allah Rabbul Alamin dalam berdoa. Ya, banyak kan orang berbondong-bondong ke kuburan kemudian meminta, ya, bertawassul dengan ahlul kubur, maka ini enggak boleh. Ya, wahada, dan ini innama utiya sahibuhu min qillati ilmihi wa fahmihi. Kenapa mereka punya ilustrasi bahwasanya orang yang terus-menerus berbuat maksiat kemudian dia akan diampuni oleh Allah Rabbul Alamin dengan ayat ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kenapa mereka punya khayalan bahwasanya dia yang terus-menerus dalam kemaksiat kemudian akan diampuni oleh Allah Rabbul Alamin, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala Az-Zumar ayat 53 tadi. Kenapa? Karena pelakunya, karena orang yang berhalal itu qillati al-ilmi, yaitu ilmunya cetek, ilmunya sedikit, dan juga pemahamannya tentang syariat Islam itu juga sedikit, dangkal gitu ya. Maka perlu kita terus-menerus meminta kepada Allah Rabbul Alamin dengan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, atau yang lainnya. Karena banyak doa-doa ya, minta pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang memahamkan Allah. Sehebat apapun kita, sehebat apapun ustadz kita, kalau Allah tidak memberikan pemahaman, enggak berarti. Ingat, ada salah seorang murid daripada Imam Syafi'i rahimahu wa ta'ala. Siapa? Muridnya Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i dalam syairnya sampai menyatakan, wahai Rabi, namanya siapa? Rabi, andaikan ilmu itu bisa aku suapkan ke mulutmu, aku akan suapkan sesuap demi sesuap. Nah, saking apa nih? Saking nemen nih. Tapi pemahaman itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Ya, maka Imam Syafi'i nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal Imam Syafi'i itu, masya Allah, ulama yang hebat, luar biasa. Ya, bahkan beliau adalah salah satu di antara 4 madhab yang masyhur, yaitu madhab Imam Syafi'i ya. Yang orang Indonesia, kita termasuk orang Indonesia, ya, mayoritas mereka apa? Bermadhab Syafi'i. Namun sayang, banyak kitab-kitab daripada madhab Syafi'iyah nggak dikaji. Lucu kan? Oke. Jadi pemahaman itu datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka barang siapa yang difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam, maka dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sahih, apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin dalam kebaikan, maka tandanya apa? Allah memahamkan dirinya dalam urusan agamanya, dalam urusan agama, bukan urusan dunia, ya. Fa innahu subhanahu hahuna amma ma wa atlaqa. Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin di sini dalam ayat tadi, inna wa yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu, ya, konteks daripada ayat tersebut adalah umum, ya, umum. Ya benar, umum untuk siapa tadi? Untuk orang yang berbuat dosa kecil maupun dosa besar, sampai orang yang menyekutukan Allah Rabbul Alamin. Fa ulima anna waradat taibin, maka diketahui di sini yang dimaksud tadi adalah siapa? Orang-orang yang bertaubat. Kalau orang-orang yang terus-menerus di dalam dosanya, kemaksiatannya, apakah masuk dalam wa'dun di sini dan janji Allah, inna wa yaghfiru dzunuba jami'a? Tidak. Ya. Jadi di sini hanya untuk orang-orang yang berbuat atau bertaubat. Wa fi suratin nisa'i khassasa wa qayyada faqala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini khusus. Dan kaidahnya kalau di sana ada ayat umum, kemudian ada ayat khusus, maka bagaimana kalau hukumnya itu satu? Maka ayat umum itu dibawa ke khusus, ya, dibawa ke khusus. Berarti kalau Allah berfirman inna wa yaghfiru dzunuba jami'a, maka di sini dibawa ke khusus.
Berarti ada yang tidak diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Dosa apa? Syirik. Ya, dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksudnya gimana? Berarti orang syirik itu gak diampuni selamanya walaupun dia bertaubat? Bukan gitu, maksudnya demikian. Jadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a tadi itu dibawa bahwasanya di sana ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan apa? Bertaubat sebelum mati. Ya, bertaubat sebelum mati. Kalau dia tidak bertaubat dari dosa syiriknya, menganggap syirik itu perbuatan yang bagus. Ya, perbuatan tawasul kepada orang yang soleh walaupun mati itu kan bagus. Ya, tawasul dengan tahu kedudukan, pangkat. Misalkan orang itu soleh gitu ya, kemudian dia bertawasul, itu kan bagus gitu. Ya Allah, dengan dengan apa, kedudukan, kesolehan fulan, ampunilah dosaku, sembuhkanlah penyakit istriku, misalkan kayak gitu. Ini nggak boleh, karena bertawasul dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akhbara subhanahu annahu la yaghfiru syirka. Maka dalam ayat ini An-Nisa, kalau tadi Az-Zumar itu umum, tapi kalau An-Nisa ini khusus. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Dosa syirik. Wa akhbara annahu yaghfiru maduna, dan Allah Rabbul Alamin mengampuni dosa selain daripada syirik. Ya, tapi aneh. Ya, realita yang ada sekarang, orang yang menyekutukan Allah Rabbul Alamin dengan orang yang hanya nyuri sendal pada Jumatan. Ya, ada sendal Nekemen baru kemudian disikat ya. Kira-kira kalau kedapatan diapakan? Wah, dipukul massa kan gitu. Tapi ketika kita melihat atau di sekeliling kita ada orang yang apa? Bertawasul dengan mayit. Ini dosa gede ini, gak diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Apakah ada sanksi? Nggak ada. Toleran, beda pemahaman. Beda pemahaman dari mana? Beda pemahaman dari mana? Ya, ini bukan beda pemahaman, tapi lemah iman. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena keimanan kita lemah. Iya toh? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, jika kita itu melihat kemungkaran, maka kita rubah dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita. Ya, dengan tangan kita. Kalau nggak bisa, dengan lisan kita. Kalau nggak bisa, dengan hati. At'aful iman. Ya, kita hanya bisa apa? Mengingkari dengan hati kita, ya kan? Dalam kesyirikan. Wa akhbara annahu yaghfiru ma dunah walau kana hadha fi haqqi ta'ib lam yufarriq baina syirki wa ghairihi. Maka jika tidak ada perbedaannya antara apa? Antara orang yang terus menerus melakukan apa? Kemaksiatan dan dosa-dosa besar, dan juga mereka yang bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, taubat niku, yaitu berhenti daripada kemaksiatan. Ya, ikhla. Namanya ikhla itu apa? Berhenti, mencopot daripada apa? Kemaksiatan. Ya, enggak sekarang bertaubat kemudian besok ngulangi lagi. Sekarang bentak orang tuanya, besok bentak lagi walaupun malamnya bertaubat. Ini namanya musirruna 'alal ma'asi, terus menerus di dalam kemaksiatannya. Anak-anak muda sekarang ini Masya Allah ngeri ya, ucapannya dengan orang tuanya gak sopan. Jangankan dengan orang tuanya, ya orang-orang yang mendidiknya pun gak dianggap sudah. Ya, kalau beda, kalau menyakiti mereka gitu, wes polanya gimana gitu ya. Kita lanjutkan. Wa kadirari ba'dil juhali biqouli ta'ala. Begitu pula ketertipuan orang, sebagian mereka yang bodoh, biqouli ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa artinya? Wahai manusia, ma gharraka, kenapa engkau terpedaya, bi rabbikal karim, dengan Rabbmu yang maha mulia. Maksudnya gimana? Kalau orang itu terlena, terpedaya, rancu pikirannya, hanya punya ilusi saja, gimana kita itu kok menyia-nyiakan kemuliaan Allah Rabbul Alamin? Allah itu kan mulia, Allah itu maha pengampun. Ngapain kita gak berbuat maksiat? Masih muda, foya-foya,
bermaksiatlah sepuasnya, kan gitu. Kenapa? Karena Allah itu Al-Karim, Allah itu Maha Mulia. Nggak mungkin Allah menyiksa hambanya, nggak mungkin. Ini namanya khayalan, ya. Jadi ada sebagian manusia yang terberdaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang tertipu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa kalian terpedaya, tertipu dengan Tuhanmu yang Maha Mulia? Maksudnya bagaimana? Mereka menerjang kemaksiatan Allah Rabbul Alamin, larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dinasihati, kenapa kamu menerjang ini dan itu? Lah, bukankah Allah itu Maha Mulia? Kalau Allah Maha Mulia itu nggak mungkin akan menyiksa daripada hambanya yang berbuat maksiat. Nah, ini khayalan. Fayaqul, kemudian dia berkata, karamah. Orang yang tertipu tadi dengan firman Allah ini karamah. Allah itu kan mulia. Wa qad yaqulu ba'duhum, sebagian mereka berkata, innahu laqanal mughtarra hujjatah. Allah Rabbul Alamin itu mengetahui tentang keterpedayaan seseorang itu dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karim. Wa hada jahlun kabih. Kalau ada orang yang berkata demikian, maka dia adalah orang yang teramat bodoh. Wa innama gharrahu bi rabbihi al-ghururu. Yang membuat terbedaya, yang membuat mereka tertipu bukan firman Allah ini, tetapi apa? Al-ghurur, keterpedayaan, ketertipuan. Dari manakah? Wa huwa syaitan. Dan yang menipu mereka itu siapa? Syaitan, bukan firman Allah, tetapi apa? Syaitan. Wa nafsuhul ammaratu bissu' wa jahlih wa hawa, dan hawa nafsunya, kebodohannya itulah yang memerintahkan mereka untuk berbuat maksiat, ya. Dan perlu diingat bahwasanya karim itu maknanya apa? Ya dijelaskan di belakangnya. Jangan menganggap bahwasanya Allah itu mulia kemudian Allah tidak akan pernah menyiksa hambanya. Ya, perhatikan. Wa ata subhanahu bilafdil karim, dan Allah Rabbul Alamin itu mendatangkan lafaz dalam ayat tadi, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Makna karim itu bukan hanya mulia, tapi perhatikan, wa huwa sayyidu, dia itu adalah tuan, asyadid, yang maha dahsyat siksanya. Loh, karim itu ternyata maknanya bukan mulia saja, tapi apa? Syadid, ya teramat dahsyat siksanya. Ya, jadi bagaimana kemudian orang itu terlena, terberdaya dengan Allah yang siksanya itu luar biasa? Ya, bagaimana dalam kisahnya? Di antaranya Allah Rabbul Alamin berfirman, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadukul adab. Ini siksa Allah, ya, enggak seperti di dunia, enggak. Jika kulit itu sudah gosong, sudah kering, nggak bisa merasakan siksa lagi, maka Allah datangkan kulit yang baru. Allah ganti kulit yang baru untuk apa? Liyadukul adzab, untuk merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di akhirat itu nggak ada habisnya, terus. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita terlena dengan ayat ini, Al-Karim. Allah itu kan mulia. Allah nggak mungkin menyiksa seorang hambanya karena Allah itu mulia, kan gitu. Maka salah bahwasanya Al-Karim itu dalam makna bahasa Arab apa? Asyadid, maha dahsyat apanya? Siksanya, ya. Al-Adim, yang maha agung. Al-Muta', yang ditaati. Alladzi la yanbaghi al-iqtiraru bih, yang selaknya seorang hamba itu tidak terperdaya, tidak tertipu dengan lafaz Al-Karim tadi. Wala ihmalu haqqi, dan tidak boleh meremehkan haknya Allah Rabbul Alamin. Allah itu memiliki hak-hak, dan hak Allah yang paling agung itu apa? Ayyabuduh, ya, diibadahi, dan tidak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Tapi banyak orang yang menyekutukan Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga Allah Rabbul Alamin itu memberikan hidayah kepada orang-orang yang menyekutukan Allah tapi gak sadar.
Itu loh yang repot tuh nggak sadar ya. Karena apa? Karena bid'ah itu gitu ya. Mereka menganggap itu adalah perbuatan yang baik. Bagaimana mungkin dia akan bertaubat kepada Allah tentang dosanya? Karena menganggap baik gitu. Fa wada'a hadzal mughtarru al-ghurura fi ghairi mawdi'ih. Dan orang yang tertipu dengan ayat ini tidak menempatkan pada posisinya. Ya, tadi seperti tadi Al-Karim, dia tertipu. Lalu kita itu kalau berbuat maksiat sekali-kali, lah ya Allah itu Al-Karim, Allah itu mulia, Allah tidak akan mungkin menyiksa kita. Lah kebangetan. Lalu kita aja sehari cuma sekali bermaksiat misalkan, lah kok malah disiksa? Lah berarti nggak karim kan gitu. Ini namanya tidak menempatkan ayat ini pada posisinya. Waqtarra bima la yanbaghi li'iqtiraru bih, dan tidak selayaknya seorang itu terpedaya, tertipu dengan ayat yang sedemikian itu. Ya, ini dijelaskan ya, banyak penjelasan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam khayalan di dalam berdoa ini. Berikutnya, wa ka igtirari ba'dihim biqaulihi ta'ala fin nari la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Ada sebagian mereka yang tertipu dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Apa bunyinya la yaslaha? Apa artinya yaslaha? Yasla itu dikatakan oleh para ulama berbeda dengan maknanya dengan duhul. Kalau duhul itu masuk, tapi kalau yasla itu lebih khusus. Ya, apa maksudnya la yaslaha? Ada yang memaknai dengan yarmi, dilempar. Ada yang memaknai yashwi, dipanggang. Nah, kalau sekedar masuk kan nggak melazimkan dipanggang kan gitu. Kalau sekedar masuk kan nggak mungkin nggak melazimkan dilempar gitu. Ada orang yang terbedaya dengan ayat ini. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada orang yang dilempar ke dalam neraka kecuali orang yang ashqa, yaitu celaka. Siapa mereka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan dan berpaling. Dia mendustakan dan berpaling. Ada juga yang mereka tertipu dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa qauluh uiddat lil kafirin, bahwasanya neraka itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Saya kan muslim, KTP saya muslim, berarti aman gitu toh. Ada orang yang terpedaya seperti ini, tertipu. Uiddat lil kafirin, neraka itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Alhamdulillah, KTP saya muslim, orang tua saya muslim, ya alhamdulillah gitu ya. Lahir langsung muslim gitu ya. Bahkan mereka itu lupa ya bahwasanya uiddat lil kafirin, apakah mesti orang-orang kafir saja yang dilempar ke dalam neraka? Bukankah orang-orang yang berdosa daripada umatnya Nabi Muhammad, orang-orang muslim yang mereka memiliki dosa, bukankah dilempar dulu ke dalam neraka sampai nanti dosa-dosanya habis, baru diangkat oleh Allah Rabbul Alamin, baru dimasukkan ke dalam surganya? Mereka lupa. Mereka menganggap bahwasanya uiddat lil kafirin, neraka itu hanya bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang yang KTP-nya muslim. Maka tidak, ini salah. Ya salah. Ya, tidakkah kita mengingat ya dalam juz yang ke-30, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat, dzarrah niku napa maknane? Biji sawi. Ketika belajar bersama dokter ya siapa namanya, ada kajian di Ma'had, itu makna faman ya'mal mithqala dzarrah, ada yang menjawab molekul, atom, salah semua ya. Biji sawi salah. Ternyata apa yang benar? Yang benar itu adalah namlah saghirah, yaitu apa? Semut yang kecil. Ingat Pak, terkadang kita ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang semut itu sudah ada di hidung kita. Dari mana dia? Anggap saja dia berjalan dari ujung daripada tangan kita. Kenapa kita tidak merasakan? Tiba-tiba sudah ada di wajah kita. Saking kecilnya semut itu, sampai tidak kita rasakan. Ada yang memanah gitu. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun kecil, maka Allah akan membalasnya kebaikan. Tapi ingat,
wa may ya'mal misqala wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau sebaliknya dia itu berbuat sekecil apapun keburukan, kemaksiatan, maka Allah akan balas keburukan tersebut walaupun kecil. Ya, tidakkah seperti itu? Kemudian kita bebas daripada uiddat lil kafirin. Neraka itu tidak hanya disediakan bagi orang-orang kafir saja, tapi mereka orang yang berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Alamin, sekecil apapun, jika Allah tidak mengampuninya, Allah akan lempar dia ke dalam neraka terlebih dahulu. Dan ingat, satu hari dunia itu dengan nanti di yaumil kiamah itu berapa gitu loh, bandingannya berapa? Ya 1000 tahun, ya 1000 tahun. Ya, anggap saja kita berbuat dosa, kalau dikumpulkan, anggap saja loh ini paling kecil, yaitu hanya sehari, maka lihatlah balasan Allah, bukan hanya sehari, tapi kita dibalas berapa tahun lamanya. Dan ngeri di neraka itu. Maka jangan sampai kita itu tertipu sebagaimana banyaknya orang tertipu tentang ayat ini, uiddat lil kafirin. Neraka itu hanya disediakan bagi orang kafir. Kita bebas, aman, kita muslim kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Walam yadri hadzal mughtaru anna qawlahu. Bahkan orang ini yang tertipu tadi dengan ayat-ayat ini, mereka itu apa? Belum tahu kalau Allah berfirman, fa'andartukum naran talazza, dan sungguh kami telah memberikan peringatan kepada kalian neraka yang menyala-nyala apinya. Ya, berarti kita diperingati dengan neraka, bukan berarti kita bebas daripada api neraka. Belum tahu. Coba kalau kita usianya seperti saya 50-an gitu ya, kira-kira berapa dosa yang kita lakukan dari balik sampai sekarang? 35 tahun. Dosa kita itu seperti apa? Ya. Padahal Allah itu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kita enggak tahu apakah kita bagian daripada orang yang diampuni oleh Allah atau tidak. Dan kita berharap semoga Allah mengampuni kita. Maka ini loh, ngeri gitu loh ya. Huwa linarin mahsusatin min jumlati darakati jahannam. Maka neraka itu jumlahnya banyak, ya, ada tingkatan-tingkatan, sebagaimana surga juga ada tingkatan-tingkatan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, jika kalian meminta surga Allah, mintalah yang paling tinggi apa? Firdaus. Allahumma inni nas'alukal firdaus. Minta nggak tanggung-tanggung. Apa ya mungkin toh Ustaz, kita itu akan masuk ke dalam firdaus, surga yang paling tinggi? Siapa yang bilang nggak mungkin? Mungkin saja kalau Allah menghendakinya, dan kita menjalankan sebab-sebab dimasukkan ke dalam surga firdaus. Walau kanat jami'a jahannam fa huwa subhanahu lam yakul la yadkhuluha. Jadi gini maksudnya, kalau tadi ada la yaslaha illal ashqa, maka neraka itu adalah neraka khusus, bagian daripada tingkatan-tingkatan jahannam gitu. Mungkin yang tidak dimasuki itu, tapi yang lainnya, neraka yang lainnya kan banyak. Yang itu, ini sangat mungkin gitu. Maka bal qala la yaslaha illa al-ashqa. Tadi ada kan dikatakan di dalam surah Al-Lail tadi, ya, la yaslaha illa al-ashqa. Itu maksudnya adalah bagian neraka yang tidak dimasukinya. Tapi kan ada neraka-neraka yang lain yang sangat mungkin dia bisa memasukinya kan gitu, sebab dosa-dosanya. Wala yalzamu min adami salliha adamu duhuliha. Dan tidak mengharuskan orang itu tidak dilempar, tidak dipanggang ke dalam neraka kemudian dia tidak memasukinya. Kan sangat mungkin masuk tetapi nggak dilempar kan gitu, sangat mungkin kan. Jadi mungkin nggak masuk neraka itu? Mungkin gitu. Jangan terpedaya. Kalau kalian itu kemudian bukan orang kafir, kemudian selamat, aman daripada neraka. Fa inna salya akhassu minad duhul. Maka kalimat la yaslaha itu jauh lebih khusus daripada sekedar masuk. Wa nafyul akhassi, dan menafikan daripada yang khusus la yastalzimu
tidak mengharuskan nafyal a'ammi, yaitu apa? Tidak menafikan yang umum. Maksudnya gini, jadi kalau ada tingkatan neraka yang tidak dimasukinya, tapi sangat mungkin dia itu bisa memasuki neraka yang tingkatannya berbeda. Summa inna hadzal muqtar, kemudian orang yang tertipu ini, lau ta'ammal al-ayata, andaikan dia itu merenungkan ayat allati ba'daha, yaitu ayat-ayat setelahnya, la alima annahu ghairu dahilin fiha, dia itu mengetahui kalau dia enggak masuk ke dalamnya, fala yakunu madmunan lahu ayyujannabaha, kemudian dia menganggap kalau sudah aman gitu, kemudian dia tidak menjauh daripada neraka. Dengan apa? Meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Wa amma qauluhu finnar, adapun firman Allah tentang neraka, uiddat lil kafirin, Allah sediakan neraka untuk orang-orang kafir. Faqad qala fil jannah, begitu pula dalam surga Allah Rabbul Alamin telah mengatakan uiddat lil muttaqin, Allah itu apa? Menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Wala yunafi i'dadan nari lil kafirina ayyat khulaha al-fussaqu wad dolama. Perhatikan di sini perkataan daripada Ibnul Qayyim rahimahullah wa ta'ala, tidak menafikan bahwasanya Allah menyediakan neraka itu untuk orang kafir, kemudian tidak memasukinya siapa? Orang-orang yang fusak dan orang-orang yang dolim. Bukankah kita sering mendolimi diri kita sendiri? Bukankah kita sering mendolimi istri dan anak-anak kita? Bukankah kita sering juga mendolimi tetangga dan juga sahabat-sahabat kita? Ya, terkadang ada orang itu enak berjanji gitu ya, berjanji, Mas besok ketemuan di sini kita gini. Begitu sudah sampai waktunya, temannya tadi sudah nunggu sampai 2 jam misalkan, bilang, oh afan lupa. Ya, bukankah dia mendolimi? Bukan dia lupa, bukan sekali 2 kali, tapi berulang-ulang kali seperti itu. Ya, berarti bukan lupa, tapi apa? Mendolimi, kan gitu. Dan orang yang dolim itu sangat mungkin masuk ke dalam neraka, dientaskan nanti setelah kedoliman itu habis, kan itu. Wala yunafi i'dadal jannati lil muttaqina ay yadkhulaha man fi qalbihi adna misqali dzarratin minal iman. Dan Allah menyediakan surga itu untuk siapa tadi? Orang-orang yang bertakwa, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang dimasukkan ke dalam surga itu hanya memiliki secuil iman. Apa langsung masuk surga? Tidak. Ya, digodok dulu di dalam neraka sampai dosanya habis. Tapi kalau dia punya iman, walaupun dia sudah beribu-ribu tahun lamanya di neraka, maka Allah akan mengentaskannya. Sangat mungkin kan? Ya, maknanya gimana? Walaupun Allah berfirman uiddat lil kafirin, maka kita juga harus menjauh daripada neraka. Walaupun kita seorang yang muslim, walaupun kita orang yang beriman. Kenapa? Karena dosa atau neraka itu akan dimasuki juga bukan orang kafir saja, orang muslim, orang muwahhid, tetapi dia itu berbuat zalim dan berbuat fasik. Ya, begitu pula surga bukan hanya untuk orang-orang yang top kesolehannya, walaupun dia hanya secuil iman yang bersarang dalam hatinya. Nanti setelah habis dosa-dosanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Waktunya habis ya. Walam ya'mal khairan qattun, tetapi dia tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Sampai di sini, ini masih mungkin ada satu pertemuan lagi kalau nggak salah. Ya, tentang bab ini. Auham fid du'a, masih 2 lembar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mengkaji kitab yang bagus ini. Ya, kitab ini terkait dengan tazkiyatun nufus, Pak, ya. Tazkiyatun nufus, ya. Di belakang-belakangnya Masya Allah, ya, bab-bab Masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, pemahaman dan juga semangat bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i, karena Allah Rabbul Alamin menjanjikan, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan beri petunjuk
ya petunjuk kami kepada mereka. Sampai di sini, semoga yang sedikit ini bisa membuahkan keberkahan di dalam dunia maupun akhirat kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.